Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Jambi. Masya Allah. Iya, iya Pak. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Lidah ya. Iya. 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 La ilaha illallah. Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Nabi selain Allah. Rasulullah. Masya Allah. Ya. Hmm. 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 Tentang lafaz tadi, tentang lafaz niat itu dalam mazhab kita Syafi'i betul itu. Jadi di awal kita itu kan talaffuz bin niyah. Yang usolli itu kan di mulut. Sedangkan yang niat itu kan makamnya hati. Maka mengucapkan niat itu memang ketika alif mulai kita baca a, mulai kita baca, kita mulai pula dalam hati menyebut usolli atau artinya usolli bar kata dia selesai Allahu Akbar, bar kita tu selesai pas pula lah ta'ala, kan kita lillahi ta'ala di belakang itu. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, bar ta'ala tu bar, itu betul itu dalam mazhab kita Syafi'i memang seperti itu. Makanya menurut Imam Nawawi disunnahkan talaffuzin niyah, mengucapkan, melafazkan niat. Untuk apa? Membantu hati. Kadang ada orang yang berbeda di mulutnya, berbeda di hati. Maka itulah diusahakan agar sama yang di mulut dengan yang di hati. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi menurut Nawawi yang kawinan dia apa tu? Di arah ke lintas timur itu katanya enggak ada kata dia. Ya Wahabi tapi buat pesantren Nawawi, kan penipu namanya. Ini tak betul ini. Kalau memang harus jujur, kita buatlah pesantren namanya pesantren Muhammad bin Abdul Wahab. Itu baru jujur. Isinya pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Ini pesantren Nawawi tapi isinya Wahabi. Ini penipu nih. Ini tak betul ini kalau seperti itu. Ya, harus dibenarkan itu cara-cara dalam hal ibadah kepada Allah harus itu. Jadi maka yang punya pesantren tadi itu ya jujur saja kita. Ya pesantren kami memakai namanya Imam Syafi'i, kami memakai namanya Imam Nawawi. Kami akan menjalankan metode dan pemahaman daripada pemahamannya Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Itu baru jujur. Jadi betul, sama halnya dengan tasyahud tadi. Tasyahud tadi kita mesti harus ada di dalam hati bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika mengucapkan illallah tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah kita angkat jari ketika illa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata memandang ke telunjuk.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sunnahnya. Kenapa memandang ke telunjuk? Karena di sini ada nurun Muhammad. Begitu di dalam kitab Majalis Susaniyah dan dalam kitab Nuzhatul Majalis. Jadi nur Nabi Muhammad itu awalnya di jidat, di pundak, Nabi Adam dipindahkan ke jidat, setelah itu dipindahkan ke Nur Muhammad. Karena persaksian Allah itu satu, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah memang dibunyikan di dalam hati kita. Jadi betul itu sudah pemahaman yang dipakai oleh pendapat ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang khalwat, tentang suluk tadi itu tuh bagus sekali. Cuman apakah itu yang mengatakan seorang akan mencapai darjat wali? Tapi bisa saja itu amalan khusus para wali. Ya, seperti 30 hari dia mesti berkhalwat, tak putus wuduknya, 30 hari tak tinggal baca Qur'annya, 30. Itu bisa saja karena itu masih ranah ijtihadnya para ulama. Ada ulama yang mensyaratkan baru seorang itu sampai ke tahap makam seorang wali itu mesti berpuasa selama 5 tahun. Tak boleh batal kecuali di 5 hari saja. 3 hari tasyrik, 2 hari raya. Ada teman saya di Mesir mengamalkan itu. Puasa 5 tahun, Masya Allah. 5 tahun itu dapat ijazah dari kiainya. Tak pernah dia tinggal puasa kecuali 5 hari saja. 3 hari tasyrik, 2 hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha saja. Ini ranah ijtihad. Ada orang yang mencapai makam martabat wali dengan memberi makan ribuan daripada anak yatim. Ada yang dengan memberi salam kepada orang yang di pasar saja. Jadi setiap hari Senin umpamanya pasar dupa. Pasar dupa setiap hari apa? Setiap hari umpamanya. Kalau kita umpamakan setiap hari Senin umpamanya, datangnya setiap hari Senin mengucapkan salam ke pasar dupa tu. Besok Senin ucapkan salamnya sampai 20 tahun. Rupanya itu menyebabkan dia menjadi seorang martabat, jadi wali. Jadi banyak ranah ijtihad. Mungkin saja yang tepat yang kata abah bapak tadi itu betul juga. Orang yang tak putus dengan ibadah wuduknya, tak putus dengan ibadah apanya, dengan baca Qur'annya 30 hari, itu mencapai martajam. 3 bulan, Masya Allah. 3 bulan lagi. Jadi, ranah apa ni? Itu yang namanya, kan, terkenal Imam Nawawi ya? Iya. Imam Nawawi ini ada yang kita Al-Bantani. Iya, Imam Nawawi Bantani. Iya. Enggak, Imam Nawawi yang saya sebut tadi itu Imam Nawawi yang makamnya di Syria. Bukan Imam Nawawi. Tapi yang mensyarah ini nih Imam Nawawi Al-Bantani nih. Kalau yang mensyarah Muraqqil Ubudiyah, mensyarah Bidayatul Hidayah ini Imam Nawawi Bantani ini. Oh, Masya Allah. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ini nasabnya buyut-buyut apa beliau ini apa namanya cicit itu tuh berarti ialah keturunan ulama. Ya termasuklah Kiai Ma'ruf Amin itu ke sana juga itu. Insyaallah. Ya, Kiai Ma'ruf Amin tu ada silsilah beliau Kiai Nawawi Al-Bantani. Wakil presiden kita, Kiai itu. Ente Banten juga? Oh, Canandar Banten juga.